terakhir, nggak usah Oh gitu. Nomor hiji. Oh, nomor satu, Mas. Pendampingan kelompok rentan. Baik, Bapak ini yang terakhir ya dari kategori pendampingan kelompok rentan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan tenggiri jatuh di kali. Alhamdulillah, masih semangat. Diulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ikan tenggiri jatuh di kali. Tenggiri dirasa enak sekali. Walaupun satu utusan Provinsi Kepri menuju Jakarta, Kepri siap berkompetisi dan masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang hadir pada malam hari ini, yang kami muliakan Bapak Ibu peserta terbaik di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Yang kami muliakan pula para supporter yang hadir di dunia maya maupun yang tersisa. Bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa sama-sama bertahan di ruangan ini. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami mempresentasikan karya ilmiah yang akan kami presentasikan pada malam hari ini. Judul karya ilmiah kami adalah Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Siantan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan mu'alaf dan masyarakat muslim di Desa Sri Tanjung. Kategori pendamping masyarakat rentan. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini pun saya tampil di waktu yang agak-agak rentan juga nih. Mudah-mudahan kita tetap bisa melanjutkan. Bapak Ibu, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak akan bisa mampu menuju juara. Maka izinkan kami memperkenalkan diri, kami Rudi Hartono,
sebagai penyuluh fungsional KUA Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada pembahasan yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah terkait tentang latar belakang kenapa kami mengambil judul dalam kategori pendamping rentan terkait tentang pembinaan mu'alaf dan masyarakat muslim yang ada di Desa Sri Tanjung. Yang pertama terkait tentang mu'alaf yang ada di Desa Sri Tanjung. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami berada di daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, Singapura, Malaysia, Vietnam. Kami jauh dari ibu kota provinsi, butuh waktu perjalanan 18 jam untuk menuju ibu kota provinsi. Maka dengan keadaan seperti ini kami berada di daerah kepulauan yang banyak suku, baik suku pulau dan beberapa suku yang ada di wilayah Desa Sri Tanjung. Maka kami melihat ada dua kemungkinan yang ada. Yang pertama tidak hanya dari segi latar belakang masalah, tetapi kami juga mengkaji dari segi potensi yang ada. Melihat potensi yang ada di Desa Sri Tanjung, banyak mu'alaf-mu'alaf yang baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam, kemudian ada masalah yang muncul. Ketika hidup di kelompok minoritas, maka ketika mereka masuk Islam karena tujuannya tidak semuanya karena atas keinginan benar-benar masuk Islam, tetapi hampir sebagian besar tujuannya karena faktor pernikahan. Maka setelah tujuannya sudah sampai, di pernikahan selesai, kebiasaan-kebiasaan lama masih terus dilakukan. Bahkan tidak heran dalam satu rumah pun suami istri juga berbeda agama dan sama pengamalan dalam setiap agamanya. Ketika ada yang beragama Buddha, mereka juga ikut. Maka butuh yang namanya bimbingan dan pembinaan. Selain daripada faktor pernikahan, kurangnya pembinaan yang terjadi di Desa Sri Tanjung terhadap mu'alaf. Lemahnya kesadaran mereka untuk terus menggali Islam itu karena tadi tujuannya sudah tercapai, yaitu tujuan pernikahan. Kemudian juga kurang berbaur dengan masyarakat muslim yang ada. Masyarakat muslim yang ada tidak banyak, sehingga mu'alaf-mu'alaf yang ada di sana itu jarang mau berbaur, karena juga lingkungan itu berpengaruh di sana, karena muslimnya minoritas. Faktor eksternalnya di Desa Sri Tanjung itu terdiri dari 4 agama, Buddha, kemudian Kristen, Katolik, dan Muslim. Maka tidak heran kalau di tempat itu terdiri dari 3 rumah ibadah. Ada kelenteng yang lebih besar, lebih dominan, kemudian juga ada gereja yang juga lebih besar, dan masjid yang kecil. Dan jamaahnya pun yang sedikit. Kemudian yang menjadi faktor yang lain adalah minimnya bimbingan terhadap masyarakat muslim yang ada, sehingga mu'alaf pun mau bergabung agak tidak nampak kepedulian mereka. Kemudian melihat potensi yang ada, Desa Sri Tanjung itu juga mendapatkan prestasi dari Desa Wamendes, Wakil Menteri Desa yang sekarang menjabat Menteri Kominfo RI kalau nggak salah saya. Pertengahan bulan kemarin dilantik, yaitu Bapak Budi Aristiadi, mendapatkan atau diresmikan sebagai desa sadar kerukunan karena ada terdiri dari beberapa agama. Maka berdasarkan potensi ini, pembinaan mu'alaf harus terus diadakan. Kemudian kaum muslimnya yang ada di sekitar Desa Sri Tanjung juga harus ditanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat moderasi beragama ataupun tawasud. Kemudian selanjutnya rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana peran penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Siantan dalam memberikan bimbingan terhadap mu'alaf dan masyarakat muslim yang ada di Desa Sri Tanjung. Kemudian bagaimana gambaran umumnya terkait tentang Desa Sri Tanjung. Yang ketiga, apa metodologinya penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Siantan dalam memberikan bimbingan. Kemudian selanjutnya adalah terkait tentang
Sebagaimana yang kita ketahui, penyuluh adalah orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, kemudian menjalankan perannya sebagai seorang pembimbing masyarakat, sebagai panutan, dan menyambung tugas penerangan agama di tingkat kecamatan. Kemudian fungsi penyuluh, yang pertama adalah informatif, yang kedua edukatif, konsultatif, dan advokatif. Nanti akan kita jelaskan dalam setiap metodologinya yang akan kita sampaikan pada program kerjanya. Pokok bahasan, peran penyuluh dalam memberikan bimbingan dan pembinaan mu'alaf dan masyarakat muslim Desa Sri Tanjung. Yang pertama adalah membangun komunikasi dan sinergitas dengan KUA kecamatan, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan cara berkoordinasi, di mana? Di kantor urusan agama. Karena kantor urusan agama adalah pusat informasi yang ada di wilayah kecamatan untuk menggali informasi kendala yang pernah dihadapi sebelumnya dan apa solusi-solusinya. Kemudian setelah dapat informasi, baru kita lihat potensi-potensi yang ada. Kita berkoordinasi juga dengan desa untuk mengumpulkan data gambaran umum maupun gambaran khusus terkait tentang Desa Sri Tanjung itu. Kemudian kita sadari bahwa penyuluh yang hebat itu bukanlah penyuluh yang bermain sendiri. Karena penyuluh yang hebat itu adalah mampu menjaga relasi sekaligus mampu membangun tim dalam bekerja. Maka dibutuhkan kerjasama dan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau sudah terpenuhi, maka tinggal eksekusi. Bapak Ibu sekalian, gambaran umum Desa Sri Tanjung, luasnya tidak begitu luas, 508 meter persegi saja, terdiri dari 2 dusun, 4 RW, 8 RT dengan 884 jiwa. Penghargaan Desa Sri Tanjung yang merupakan menjadi potensi juga, Desa Sadar Kerukunan pada tanggal 14 Desember 2019, Kampung Pancasila pada tanggal 16 Maret 2022. Kondisi keagamaan, nah, ini kita lihat dari potensinya. Buddha 346, Muslim 344, Katolik 118, Kristen 76 jiwa. Kemudian untuk rumah ibadah di wilayah kecil tadi terdiri dari 3. Buddha memiliki kelenteng atau wiharanya, kemudian Muslim memiliki masjidnya, Kristen juga memiliki gerejanya. Kemudian jumlah mu'alaf yang kita bina itu 17 orang yang baru selama kita melakukan pembinaan. Tapi yang lama juga kita melihat miris, sudah masuk Islam tapi juga tetap masih melaksanakan apa yang masih dianut pada agama sebelumnya. Maka jumlah seluruhnya mu'alaf yang ada dalam pembinaan kita ada 28 orang. Kemudian metodenya. Yang pertama, pengentasan buta aksara Al-Quran dengan metode Hataiyah. Metode Hataiyah ini, Bapak Ibu, agak berbeda dengan Iqra. Karena kita butuh modal yang pertama, mereka ini bisa baca. Karena metode Hataiyah ini translate dari bahasa Quran, Iqra tadi itu, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan pembinaan rutin mingguan yang kita lakukan pada minggu sore, ba'da asar sampai jam 5 sore. Terkait tentang fikih ibadah, kemudian juga praktek sholat, praktek ibadah. Kemudian selanjutnya kita juga mengadakan kegiatan dalam pembinaannya itu, kita sadari bahwa setiap kita pasti memiliki jiwa seni. Salah satu contoh tadi seperti sholawat. Ketika dibacakan sholawat, mungkin ada yang tak bisa ngikut. Tapi jiwa seninya muncul, kaki tetap bergoyang tadi kalau saya lihat. Maka kita coba untuk membentuk 2 grup. Yang pertama, grup seni hadroh bagi anak-anaknya. Kemudian kita coba juga marawis untuk ibu-ibunya. Tujuannya adalah untuk pendekatan terkait tentang memakmurkan Desa Sri Tanjung tentang keislamannya. Kemudian kegiatan selanjutnya untuk menggabungkan, karena tadi salah satu faktor lemahnya adalah kurangnya berbaur mu'alaf dengan masyarakat muslim yang ada.
Maka kita buatlah pengajian rutin mingguan setiap malam Sabtu ba'da maghrib menjelang Isya, kemudian makan bersama dalam rangka untuk membangun kebersamaan antara mualaf dengan masyarakat muslim yang ada. Selanjutnya kita juga coba melakukan kegiatan memberikan apresiasi, memberikan dukungan, kemudian penghargaan. Yang khotam hataiyah kita wisudakan. Kita libatkan pemerintah daerah, Basnas, MUI, baik di level kabupaten bahkan level provinsi, karena kita yakin kita tidak akan mampu bangun kegiatan ini dengan sendiri. Bapak Ibu, hadirnya kami di nasional ini, harapan kami tak banyak. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di depan, kami punya mimpi, mudah-mudahan ini berhasil melalui program nasional ini. Ini menunjukkan daerah laut, Pak. Yang ini? Ini alhamdulillah kita punya lahan 29 kali 14 meter. Yang ini alhamdulillah juga dukungannya dari donatur-donatur muslim yang ada. Kemudian dari pemerintah daerah, kita coba dari tahun 2021 mengajukan bagaimana di Desa Sri Tanjung itu karena tempatnya minoritas tapi kegiatan keagamaannya itu sudah ada, tapi kita butuh wadah karena setiap dilakukan pembinaan alasannya tak bisa masuk ke masjid, halangan dan lain sebagainya. Maka kita upayakan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengajukan bangun rumah tahfidz apung. Berarti dia berada pada atas air karena daerahnya kepulauan. Maka alhamdulillah tahun 2022 keluar DED dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk rancangan bangunan yang disetujui oleh pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini, mudah-mudahan apa yang kami impikan untuk membangun keagamaan di Desa Sri Tanjung, wabil khusus terkait tentang pendidikan atau pembimbingan Islam bisa terwujud dengan bermodalkan minimal kami sudah punya aset terkait tentang galon isi ulang yang dipekerjakan atau orang yang bekerjanya pun kita ajak mualaf untuk bekerja sama. Kemudian kesimpulan, kami yakin dalam mewujudkan sebuah program bimbingan dan pembinaan yang konsisten dalam masyarakat, penyuluh tidak bisa berjalan sendiri. Penyuluh butuh kerjasama lintas sektoral dengan kelompok-kelompok yang ada, baik lintas organisasi maupun pemerintah daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas silap kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi Hartono dari Sri Tanjung di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kepri ya, Kepri. di Anambas ya. Iya, di Anambas. Itu jauh di sana, dekat Natuna ya. Jauh lagi, Pak. Satu malam. Satu baru malam sampai lagi ke ya. Natuna. Iya. Oke Mas Rudi, jadi tadi dan juga sebelumnya juga menjelaskan tentang kita membersamai atau membina para mualaf yang sudah menjadi muslim gitu ya. Nah, tapi apakah juga ada misalkan upaya-upaya untuk menjaga umat Islam ini yang di daerah sana agar tidak misalkan pindah ke agama lain gitu. Karena saya lihat tadi secara komposisi agama juga cukup berimbang begitu. Itu aja Mas Rudi, terima kasih. Baik, upayanya izin Bapak kami menjawab. Upaya yang kita lakukan adalah pembinaan ini dulu tidak ada, Pak. Sempat ada seminggu bubar, sempat ada sebulan bubar. Tapi ini sudah bertahan dari tahun 2020 sampai detik ini. Kenapa kok ini bisa bertahan? Karena mereka ini merasa karena lingkungannya adalah banyak minoritas, banyak di luar Islam, maka mereka sering berbaur sehingga kebiasaan-kebiasaan hal lama terus dilakukan. Maka kita butuh caranya bagaimana intensitas kita terkait tentang pertemuan kita pertambah. Maka setiap hari Minggu sore kita adakan pertemuan untuk menjaga anaknya. Kita buat seni hadroh tadi.
Kemudian untuk ibu-ibunya memang sengaja kita bawa untuk main marawis. Kemudian kita pertemukan dalam setiap minggu sekali malam Sabtu dengan kajian umum. Maka intensitas sering ketemunya tadi itu, mudah-mudahan itu juga jadi bagian dari upaya untuk meninggalkan dari hal-hal yang mereka pernah anut sebelumnya. Mungkin itu. Oke, Mas Rudi 321. Tadi dari latar belakang yang disampaikan itu kan saya melihat awalnya itu mu'alaf itu karena faktor pernikahan ya. Kemudian yang kedua itu apa tadi ya? Yang pertama yang pernikahan ya? Ya, pertama pernikahan. Iya. Kemudian kedua apa itu? yang kedua itu faktor internalnya Pak, dia karena kurang berbaur. Iya, nah kurang berbaur. Kalau saya melihat begini, ini kan judulnya adalah peran penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada pembinaan mualaf dan masyarakat muslim. Justru kalau saya melihat sebenarnya justru ini pembinaan harus diperkuat adalah ke muslim minoritasnya. Gitu. Dan sebenarnya kan kenapa ini tidak dimunculkan? Sebenarnya bahasa muslim minoritas, bahasa minoritas itu sudah menjadi terminologi atau yang sering sudah menjadi sesuatu yang lazim di dalam kajian ya. Jadi menurut saya kalau dari apa yang disampaikan, justru sebenarnya ketika si seorang itu menikah, alasannya karena menikah, kan sebenarnya yang harus dibimbing itu adalah yang muslimnya. Gitu. Kenapa kemudian dia memilih pasangan yang bukan Islam sehingga dia harus masuk Islam, tapi ternyata setelah ditelusuri justru tidak bahasa sederhana tidak kafah gitu. Artinya tidak totalitas dari diri dia sendiri. Nah, jadi kalau saya melihat kenapa enggak disebutkan misalkan di sini memberikan bimbingan kepada masyarakat muslim minoritas dan pembinaan mu'alaf gitu. Jadi masyarakat muslim minoritasnya itu yang menjadi perhatian di awalnya, nah, kemudian mu'alaf karena di sini kan justru masyarakat Islam yang lebih sedikit ya, minoritas kan, nah itu dia. Jadi kalau ini dalam pendapat saya aja ya, lebih fokus bahayanya sebenarnya kalau kita lihat itu lebih pembinaan yang perlu diperkuat itu adalah di pembinaan muslim minoritasnya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya terkait tentang itu. Tapi pada hakikatnya memang masyarakat muslimnya itu ada sekitar 300-an Pak. Tapi kalau kita lihat di masjidnya atau di lingkungan keagamaannya, itu kita bisa lihat di pada 2 hari besar saja. Itu masjid yang kecil tadi itu bisa penuh. Makanya kita fokusnya tidak hanya di mu'alaf sebenarnya. Makanya judulnya itu pembinaan dan bimbingan masyarakat mu'alaf dan masyarakat muslimnya. Karena kami sadari mu'alaf ini ketika dia sudah masuk Islam tapi dengan lingkungan muslim yang tidak fokus terhadap agamanya, maka ini masuk kategori kelompok rentan. Muslimnya rentan dan mu'alafnya akan juga lebih rentan. Jadi mana yang lebih utama harus diinikan sebenarnya? Masyarakat muslimnya atau mu'alafnya? Tetap dua-duanya Pak, tapi akan lebih efektif terkait tentang penyuluhnya terkait tentang mu'alafnya Pak, karena mereka ini lebih akan, kalau orang sudah Islam maka mereka minimal punya pondasi. Tetapi kalau yang mu'alaf ini mereka dengan lingkungan sekitar berpotensi akan kembali lagi dengan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak punya pondasi di awal. Mungkin itu Pak tanggapan. Tadi saya lanjutin lagi aja najemin itu antara kerentanan muslim yang minor di sana dengan prioritas mu'alaf. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana fokus Anda dipecah 2 begitu gitu loh. Saya nggak tahu apakah Anda punya tim kira-kira gitu untuk mengurus khusus mu'alaf dengan juga metode yang dilakukan untuk muslim minoritas. Nah itu seperti apa tuh tim kerja Anda tuh? Ya, saya tinggal di Desa Sri Tanjung, fokusnya di situ. Kenapa fokusnya di situ? Karena di awal
saya diminta oleh masyarakat setempat memang untuk membina masyarakat muslim. Saya melihat potensi yang ada, maka kita gabung dengan kawan-kawan tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Sri Tanjung. Ini harus kita bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan terhadap masyarakat muslim. Melihat potensi mualaf tidak bisa ditinggalkan karena potensinya juga cukup besar, Pak. Maka kita buatlah yayasan, namanya Yayasan Raudatul Jannah, bersama tim tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Salah satunya capaian jangka panjangnya itu dari awal memang untuk memberikan wadah mereka belajar atau memfokuskan agama. Maka kita munculkan terkait tentang pendirian rumah pembinaan itu, rumah tahfiz tadi itu bersama tim Yayasan Raudatul Jannah, dan saya pengawas sekaligus eksekutornya yang melakukan pembinaan rutinnya. Cuman kita tidak bisa bermain sendiri, Pak. Kita butuh tokoh yang ada di tempat atau orang tempatan untuk minimal kita punya masa, Pak, dari tokoh agama setempat. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan para hadirin yang masih bertahan pada malam hari ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Biasa Kepri kalau di awal berpantun maka di akhir pun ditutup dengan pantun. Tapi kalau Bapak Ibu udah capek, lelah dan segala macam, nggak usah bilang cakep. Cukup bilang ganteng aja jadi. Oke, Bapak Ibu ya. Jalan ke Kepri mampir ke Bintan. Ganteng. Capek. Capek boleh. Pergi ke Kepri mampir ke Bintan. Jangan lupa liburan ke Anambas. Lupa.